Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 105 sampai dengan 113. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, sesuai dengan judulnya itu kelas berapa. Kalau mau yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat ada daftarnya ya, seperti ini. Nah, misalnya kita kan kelas 2. Nah, kita mau lihat kelas 2 berarti adik-adik pilih yang ini. Klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 2. Nah, berarti nih adik-adik, contohnya nih, kita mau lihat kelas 2 tema 3. Berarti di bagian ini nih, adik-adik klik putar semua. Nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan seperti ini. Nah, ini bisa adik-adik lihat dia berurutan ya, mulai dari pembelajaran, subtema, dan halaman dari awal. Jadi adik-adik carinya di sini ya, di scroll aja ke bawah ya. Nah, adik-adik kita mulai ya. Di subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah adik-adik. Ya, karena kan pasti adik-adik selain di rumah dan di sekolah pasti ada waktunya bermain dengan teman-teman ya di tempat bermain. Ya, jadi kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain ya. Nih seperti ini nih. Nah, coba kita lihat pertanyaan kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman. Ini mereka sedang apa ya adik-adik? Sedang bermain ya. Sedang bermain di taman bermain. Nah, kemudian menurutmu mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Nah, bermain ini bukan bermain ya adik-adik, membersihkan. Membersihkan. Ternyata sedang memegang sapu ya, membersihkan taman bermain. Nah, karena agar terjaga kebersihannya ya, kebersihan di taman bermain. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu saja setuju ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya, Dayu dan teman-teman mendapatkan tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tak jauh dari rumah Dayu. Nah, seperti ini ya percakapannya. Yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya juga harus tetap kita jaga. Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Teman-teman, oh ini ke sini nih, habis itu ke sini. Siapa ya yang membersihkan dan merawat baru ke sini? Terakhir ke nomor 4 ini. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon rindang ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah ini ya. Karina sudah tuliskan soalnya di sebelah kanan. Yuk kita jawab sambil melihat percakapan tadi. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Nah, percakapannya itu adalah tentang menjaga kebersihan tempat bermain ya adik-adik. Kemudian bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasananya indah, nyaman, dan juga sejuk. Lalu bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Kita setuju ya adik-adik ya, karena kita harus menjaga kebersihan tempat bermain. Yang nomor 4, apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yaitu merawat dan membersihkannya. Nih, seperti ini ya. Jadi biasanya ada yang membersihkan ya. Jadi tempatnya menjadi indah dan nyaman setiap saat ya. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Nah, kalau nggak dibersihkan ya adik-adik pasti akan kotor dan ketika kita bermain pastinya jadi nggak menyenangkan. Misalnya nih, di sini nanti ada bungkus ciki ya berserakan. Di sini nanti misalnya ada bekas donat jatuh.
ya nggak dibersihin dan lain sebagainya. Ketika kita mau lari-lari di sini, nanti keinjek donatnya ya, jadinya nggak nyaman ya. Nah, berikutnya diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Sebelah kiri ada sebuah kata, sebelah kanan adalah maknanya. Nah, kita akan mulai dari indah ya. Nah, nanti kita akan mencari jalannya menuju artinya ya. Nah, indah, indah itu bagus ya adik-adik ya, bagus dipandang mata. Jadi kita akan ke sini. Nah, jalurnya berarti ini. Sini. Nah, seperti ini ya. Berikutnya nyaman. Kalau nyaman itu berarti segar dan sejuk. Jadi kita tarik yang ini. Ya, yang ini. Ini tuh ke sini ya adik-adik ya, garisnya ya maksudnya nih. Kemudian berikutnya rindang. Nah, rindang itu adalah banyak cabangnya, banyak ranting dan juga daun. Jadi kita tariknya ke sini, pakai jalan yang sebelah sini. Ya, seperti ini ya adik-adik. Nah, yuk kita lanjut. Nah, ada teks bacaan judulnya Tempat Bermain yang Bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Nah, adik-adik, informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, informasinya adalah tempat bermain yang bersih yang dapat membuat pengunjung sehat, ya. Kemudian kita lihat ada gambarnya adik-adik, ya. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih, ya. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama rindang, ya. Rindang itu berarti ada banyak pohon ya. Rindang itu karena banyak pohon ya yang banyak cabangnya, ranting dan daunnya. Tidak ada sampah, genangan air, dan kotoran ya. Mereka harus dibuang ya, kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Tidak ada pecahan kaca dan kerikil yang berserakan ya. Nah, ini harus dibersihkan ya. Harus dibersihkan. Karena jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Tidak berada di tempat yang kumuh karena membuat tempat bermain bau. Tidak becek karena akan bisa terpleset dan jatuh ya kalau becek. Lalu jauh dari hiruk-pikuk kendaraan ya karena berbahaya. Tidak ada kotoran hewan karena jika terinjak akan membuat kaki menjadi gatal. Lalu nyaman karena segar dan sejuk ya serta bagus dipandang mata. Kemudian bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Nah, tempat bermain Dayu dan teman-teman itu bersih ya adik-adik, indah dan juga rapih ya dan terdapat banyak permainan. Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Sudah, ya. Nah, sekarang tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tuliskan di kolom sini ya. Karina buat di sebelah kanan. Judulnya ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih adalah tempat bermain tempat yang bebas dari sampah. Sampah merupakan kotoran yang harus dibuang, ada yang harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Tempat bermain yang bersih juga tidak ada genangan air supaya tidak terpleset dan jatuh ketika berjalan. Tempat bermain juga tidak boleh ada kotoran hewan, sehingga tidak kumuh dan bau. Di tempat bermain tidak boleh ada pecahan kaca dan kerikil yang berserakan. Selain itu, permainan juga tidak boleh berkarat, misalnya ayunannya ya. Nah, nanti dibacakan hasil pengamatannya dengan lafal dan intonasi yang tepat ya adik-adik. Berikutnya Dayu dan teman-teman mulai menggambar nih adik-adik. Mereka membuat karya dua dimensi. Contoh karya dua dimensi adalah gambar atau lukisan, seperti contoh di sini ya. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan adik-adik? Kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Nah, ini ada beberapa alat ya, yang ini ada pensil,
Lalu ini ada penggaris, ini ada peraut atau rautan, ini krayon. Kalau ini sepertinya cat air ya adik-adik, dan ini buku gambar. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan alat dan bahan yang ada di atas, ya. Nah, yaitu kalau yang alat-alat tadi sudah Karina sebutkan yang ada di sini ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan alat-alat di atas? Nah, yang pertama pensil. Ya, pensil untuk membuat gambarnya, penggaris untuk menggaris kalau ada yang perlu digaris, peruncing atau peraut untuk meruncingkan pensil ya. Kemudian krayon untuk mewarnai gambar, cat warna juga untuk mewarnai gambar, buku atau kertas gambar untuk tempat membuat gambar kita. Lalu apa saja langkah-langkah dalam menggambar? Yang pertama, pensilnya diraut menggunakan peraut pensil. Selanjutnya pensil ditoreh itu kayak gini, seret gitu ya, digoreskan di kertas ya dan dibuat bentuk gambar yang diinginkan di atas kertas. Lalu penggaris digunakan untuk membuat garis pinggir biasanya ya. Lalu gunakan krayon dan cat warna untuk mewarnai gambarnya. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, sekarang adik-adik coba membuat gambar dari benda-benda yang ada di sekitar ya. Bebas benda apa saja yang ada di sekeliling adik-adik. Ya. Nah, kemudian kita coba perhatikan ada gambar dayu di sini. Ya. Nah, gambar dayu ini ada balok ya, ada kotak atau balok di mana ini kalau kita lihat adik-adik kotak dan baloknya itu ada angkanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya dan warnanya pun berbeda-beda. Nah, ini apa ya adik-adik ya? Nah, kita lihat bacaan berikutnya. Perhatikan gambar dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun ya. Nah, kubus merupakan contoh bangun ruang. Ya, kalau bangun datar itu yang seperti ini persegi atau seperti ini segitiga atau persegi panjang seperti ini. Nah, ini bangun datar adik-adik. Ya, bangun datar. Karena bentuknya seperti dua dimensi, hanya gambar saja. Nah, kalau yang seperti ini namanya bangun ruang. Karena terlihat ini seperti kotak. Ya, tapi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini titik-titik karena dia ada di belakang kotaknya. Ya. Nah, coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus, adik-adik. Ya, nah di sini selanjutnya kubus mempunyai 12 ruas garis. Nah, ruas garis kalau di bangun datar itu adalah yang ini ya, yang ini nih ya adik-adik ya. Nah, kalau bangun ruang itu semua garisnya ya, semua ruas garis seperti ini. Ya, biasanya kita sebut dengan garis AB ya, lalu BC, semuanya disebutkan. Nah, mereka ada 12 garis ya, yaitu tadi AB, BC ya. Kemudian ada CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG dan DH ya. Nah, tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Nah, yuk kita jawabkan di sini adik-adik. Yang pertama ini ada bangun ruang balok ya. Kita jawabkan di mana ya adik-adik? Nanti adik-adik bisa tuliskan. Yang pertama ruas garisnya adalah ini ya, AB, kemudian BC, kemudian CD, dan AD. Kemudian itu alasnya ya adik-adik ya. Lalu berikutnya yang atasnya EF, FG, GH, kemudian EH. Ya, kemudian berikutnya adalah yang yang berdiri ya adik-adik atau yang tegaknya. Nah, sekarang kita masuk ke ini AE,
kemudian BF, lalu ini CG, ya, kemudian DH. Nah, seperti ini ya adik-adik, berarti ada berapa nih? Kita coba hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ruas. Ada 12 ruas garis ya. Sekarang yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini bangunnya kurang lebih mirip, hanya dia panjang sisinya yang berbeda. Tapi titik sudutnya namanya sama ya, ABCD-nya letaknya sama. Nah, yang ini kita akan jawab di sebelah sini karena di bawah tadi sudah penuh, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Ini untuk yang alas. Lalu yang tutupnya atau atasnya, kita mulai dari EF, kemudian FG, kemudian GH, lalu EH. Dan yang berdiri ya, yang tegak itu ada AE, BF, kemudian CG, dan DH. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah alasnya dulu ya. AB, BC, dan AC. Sekarang yang atasnya. Ini DEF, berarti kita mulai dari DE. DE, EF, lalu DF. Ya, kemudian sekarang yang berdiri. Ini AD, lalu BE, lalu CF. Nah, ini ya. Berikutnya ini kita mulai dari yang alas. Ini dari atas dulu ya, karena atasnya yang ABC. Jadi AB, kemudian BC, kemudian AC. Ya, kemudian yang bawah DE, kemudian EF, kemudian DF. Ya. Kemudian yang tegak ada AD, lalu CF, dan BE. Sekarang yang nomor 5. Nah, ini kita mulai dari A ya, AB, kemudian BC, CD, sama AD. Kemudian yang atas ada EF, FG, kemudian GH, kemudian EH maksudnya ya, EH. Kemudian yang tegak ada AE, lalu BF, lalu CG, dan DH. Ya. Nah, mudah sekali ya adik-adik ya. Jangan lupa harus teliti dalam menamai ruas-ruas sudutnya ya. Ruas-ruas garisnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!